Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Aulida sebagai mahasiswa Bimbingan Konseling Islam tahun 2022 dengan mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Dan saya di sini sekarang akan menjelaskan tentang aliran humanisme, dan poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah pengertian. Terus itu juga pengertian menurut para ahli, asumsi dalam psikologi humanisme, tujuan teori belajar, dan yang terakhir adalah macam-macam teori belajar humanistik, dan inilah penjelasan saya. Sebelum kita masuk materinya, kita akan mempelajari dulu nih pengenalan tentang aliran humanistik. Aliran humanistik ini lahir pada akhir tahun 1990 sebagai bentuk respon atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Humanistik ini hadir untuk menolak asumsi dari pendekatan psikodinamika yang menekankan pada ketidaksadaran dan hal naluriah yang memenuhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Begitu pula dengan pendekatan behavioristik yang fokus pada penguatan stimulus maupun respon dalam berperilaku yang dianggap tidak manusiawi karena menggunakan hewan dalam penelitiannya. Yang kita bahas pertama adalah pengenalan tentang psikologi humanistik. Jadi, apa itu psikologi humanistik? Ialah sebuah teori belajar humanistik yang salah satu teori pembelajaran dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Yang kedua adalah tentang pengertian teori humanistik menurut para ahli. Jadi teori humanistik menurut Arthur Combs, pembelajaran merupakan sesuatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Jadi menurut Arthur Combs, ini seseorang pendidik tidak boleh memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa melakukan lewat mana saja selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seseorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid untuk mencapai tujuan dari teori humanistik ini. Yang kedua adalah teori humanistik menurut Abraham Maslow. Jadi, menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran itu adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Nah, kalau teori humanistik menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, sehingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah asumsi dalam psikologi humanistik. Pertama, manusia memiliki kehendak bebas atau free will untuk bergerak. Maksudnya, psikologi humanistik memandang individu pada hakikatnya memiliki potensi yang mampu memaksimalkan dirinya. Hal ini didasarkan dari latar belakang pendekatan psikologi humanistik yang didasari prinsip eksistensialisme, di mana individu memiliki kehendak bebas atau free will untuk menjalani kehidupannya dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kedua adalah setiap manusia itu unik dan memiliki potensi. Psikologi humanistik ini meyakini bahwa setiap individu atau manusia itu memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Asas ini lahir sebagai nilai yang positif dan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi di dalam dirinya.
Dan yang terakhir, yang ketiga, ini individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Asumsi berikutnya menganggap bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan ini yang mendorong pada aktualisasi diri yang menyangkut pada pertumbuhan psikologis, terus itu juga pemenuhan dan kepuasan di dalam hidup sebagai dasar motif manusia. Kondisi individu yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya yang terkadang menjadi hambatan dalam kepuasan hidup di dalam diri individu. Pembahasan keempat kita adalah tujuan teori belajar humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul tahun 1950-an dengan mengacu pada psikologi seseorang. Humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada di dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Nah, jadi inti dari tujuan teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam mengemukakan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Pembahasan kita yang kelima ini adalah macam-macam teori belajar humanistik. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu teori belajar Arthur Combs. Pada teori ini belajar akan terasa berarti bagi murid. Tugas pendidik ialah menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran dengan tidak mengatur ataupun memaksakan materi yang tidak relevan dengan murid. Saling memahami antara pendidik dan murid menjadi kunci terlaksananya teori belajar humanistik di tempat pembelajaran. Yang kedua adalah teori belajar Carl Rogers. Menurut tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat ini, Carl Rogers, belajar itu harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional seseorang. Karena itu, motivasi belajar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang pembelajar dan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Ketiga, teori belajar menurut Abraham Maslow, dia mengemukakan pandangannya mengenai teori ini. Menurutnya, setiap individu akan berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hierarkis dalam hidupnya. Dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik sangat diperlukan dalam hal ini. Jadi, itu dia nih 5 topik yang saya bahas. Malam minggu jalan-jalan, beli makan di tepian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye teman-teman.